You realize deep way under the surface, and like a fire needs coal in the furnace. This is your goal that makes it all worth it. This is your why that gives you your purpose. Let's go. Thoughts can keep you down, pushing deep until you drown, or they can keep you up strong, focused on the now. Glass half full, or has it been emptied out? Well, that's all up to you and your mind. Do you doubt anything, everything, not a thing? Make my thoughts work for me, manifest what I need, what I want, what I see. I could be anything, I attract all the things that I see. I believe I'll achieve as I breathe in. Kasta Pecco Bagnaia satu tingkat di bawah, cuma Jin Lampu yang bisa gagalkan Marc Marquez jadi juara MotoGP. Meski bukan kemenangan yang diraih, Marc Marquez tetap disanjung tinggi setelah finish kedua pada balapan seri ke-6 MotoGP Prancis 2025. Posisinya sebagai favorit juara pun makin ditegaskan. Posisi kedua yang diraih andalan baru tim Ducati Lenovo dalam balapan MotoGP di Le Mans, sudah ajaib jika mempertimbangkan ujian besar yang dialaminya. Intuisi tajam Marc Marquez dalam balapan flag-to-flag tak keluar ketika dua kali dia membuat kesalahan dalam strategi ban. Kesalahan pertama dilakukan Marquez jelang balapan setelah mengganti motornya dari setelan ban wet untuk trek basah menjadi ban slick untuk trek kering jelang lap pemanasan. Langkah tersebut membuatnya terkena penalti lap panjang ganda. Apes, prediksi cuacanya keliru karena alih-alih mereda, hujan malah makin deras. Marquez pun kembali ke garasi untuk kembali ke motor pertamanya. Semuanya itu membuatnya kehilangan banyak waktu tetapi masih mampu mengamankan posisi kedua. Hanya kalah dari Akamsi, Johan Zarco, Castrol Honda LCR, yang tebakannya jitu sejak awal. Ditambah tren kemenangan pada balapan sprint yang belum terputus dari awal hingga seri ke-6, Marquez kembali ke puncak klasemen dan mengukuhkan dirinya. Marquez mengumpulkan 171 poin. Dia unggul sejauh 22 poin dari Alex Marquez, BK8 Gresini Racing, adiknya, di posisi kedua. Sementara itu, rekan setim Marquez yang tadinya digadang-gadang, Francesco Bagnaia, belum bisa keluar dari tren tanggung sehingga tertahan di peringkat 3 dengan gap 51 poin. Akhir pekan Pecco Bagnaia di Prancis pun berakhir dengan nelangsa karena gagal finish saat sprint dan finish ke-16 akibat terseret insiden kecelakaan di tikungan 2. Sosok senior di paddock MotoGP, Carlo Pernat, pun buka suara. Sekarang kejuaraan dunia, sesungguhnya, telah bergerak ke satu tujuan, kata mantan manajer tim hingga manajer pembalap itu dalam analisisnya di GP1.com. Marquez adalah pembalap yang harus dikalahkan untuk menjadi juara. Adiknya bisa menjadi lawan. Bagnaia, sayangnya, dari level psikologi, tidak berada di sana. Menurut Pernat hanya keajaiban yang bisa menghentikan klan Marquez. Diperlukan lampu Aladin untuk mengeluarkan kata Marquez dari sana, tambahnya. Alex Marquez selaku adik juga memberi tingkatan baru dalam persaingan setelah konsistensi hingga baru 2 kali gagal finish 2 besar dalam 12 balapan sprint dan EP yang sudah berjalan. Perlawanan tak terduga dari Alex Marquez inilah yang banyak dianggap sebagai pukulan ekstra bagi kondisi mental Bagnaia. Sebabnya, Alex Marquez melesat dengan motor Ducati Desmosedici EP24 dari musim lalu. Kebetulan juga Bagnaia kehilangan sensasi bagus dari motor lamanya itu di kuda besi yang baru. Menurut Pernat, aspek psikologi sangat berpengaruh dalam perburuan gelar saat ini, setidaknya 70% dalam hitung-hitungan. Di sisi lain, Pernat memaklumi tantangan yang dihadapi Bagnaia karena memiliki Marc Marquez sebagai rekan setim. Sosok veteran di paddock MotoGP itu menyebut Marquez besar seperti Valentino Rossi dalam membuat atmosfer di dalam tim menjadi menyenangkan. Inilah yang membuat kru pasukan Borgo Panigale melayani Marquez dalam racik setelan terbaik untuk motor Ducati Desmosedici EP25 yang ditungganginya. Saya selalu mengatakan tentang Valentino, tentang Marquez, orang-orang yang tersenyum selalu menang karena pada akhirnya, MotoGP adalah sebuah olahraga dan itu menyenangkan. Begitu ini menjadi sebuah profesi, Anda sudah kehilangan arah, tukas pria yang memberi kontrak balapan yang pertama kepada Rossi di ajang Grand Prix balap motor. Pernat sendiri menaruh Marc Marquez di kategori tertinggi dalam klasifikasi pembalap MotoGP musim ini. Juara dunia 8 kali itu berada di kategori fenomena. Selain Marc Marquez, hanya Fabio Quartararo yang masuk dalam grup fenomena. Pernah terkesan dengan bagaimana El Diablo mampu tampil di atas ekspektasi dengan motor Yamaha yang inferior. Quartararo sudah 2 kali merebut pole position. Sedangkan Bagnaia dan Alex Marquez berada di grup kedua yaitu juara dunia. Grup ketiga adalah fenomena semu yang isinya para pembalap rookie potensial yakni Fermin Aldeguer,
BK8 Gresini Racing, dan Ai Ogura, Trackhouse Racing. Singkatnya, pada akhirnya, Marc Marquez adalah sebuah fenomena dan pembalap utama yang harus dikalahkan, ucap Pernat. Kalau dia mengatur balapan seperti yang disarankan Davide Tardozzi, manajer tim Ducati, mungkin persaingan gelar juara selesai dengan 3 atau mungkin 4 hari Minggu, balapan tersisa. Itu tidak bagus untuk kejuaraan dunia. Sementara itu, Marc Marquez adalah pembalap yang harus dikalahkan, tapi Francesco Bagnaia sudah tidak bisa bersaing di level psikologis. Balapan MotoGP Prancis 2025 dianggap kacau karena membuat banyak pembalap kecelakaan di tengah balapan basah di sirkuit Le Mans. Terlepas dari banyak drama, pengamat MotoGP, Carlo Pernat mengkritisi penanganan race direction terhadap balapan tersebut. Race direction, 0. Bagaimana mungkin tidak menunda start dengan apa yang terjadi? Dengan hujan ringan, setengah kering, setengah basah, kata Pernat dilansir bolasport.com dari Motosan. Yang dibutuhkan hanyalah penundaan 10 menit dan semua pembalap akan mengenakan ban untuk hujan dan balapan akan menjadi normal. Balapan yang sangat mengejutkan karena keputusan yang dibuat oleh manajemen balapan, hukuman double long lap, pergantian motor, dan pit stop berturut-turut suatu aib, terutama bagi keselamatan para pembalap. Itu adalah tontonan yang buruk, tidak layak untuk kejuaraan dunia, bahkan kejuaraan amatir. Zarco membawa Honda ke level yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Namun, itu tidak mengurangi kemenangan Zarco. Pada akhirnya, Zarco tampil memukau di rumah sendiri. Ia menang dengan gaya, memperoleh keuntungan besar atas Marc Marquez, ucap mantan manajer Valentino Rossi itu. Hanya saja, jika Ducati menang di sini, itu akan menjadi rekor 23 kemenangan berturut-turut, mengalahkan Honda sendiri. Zarco yang hebat, ia membawa Honda ke level yang tidak pernah dibayangkan siapapun. Finish kedua adalah Marquez, sementara Francesco Bagnaia gagal finish. Seorang Marquez yang menguasai balapan, unggul 13-14 detik. Mungkin menguasai adalah kata yang salah, ujar Pernat. Namun, Marquez ini tidak boleh membuat kesalahan lagi seperti 2 kecelakaan di Austin dan Jerez. Dia melakukannya dengan baik, katanya. Hasil ini ditambah dengan kecelakaan Alex Marquez dan Bagnaia, memberi Marquez lebih sedikit kelonggaran dalam perebutan gelar. Sekarang kejuaraan dunia, sejujurnya, telah mengambil arah tertentu. Marquez adalah orang yang harus dikalahkan, ucap Pernat. Saudaranya bisa menjadi saingannya. Bagnaia, sayangnya, tidak lagi ada di sana pada level psikologis. Setidaknya itulah yang saya pikirkan, atau setidaknya 70% darinya bersifat psikologis. Memiliki Marquez begitu dekat dengan Anda, 3 meter jauhnya, sungguh luar biasa. Sesuatu yang sangat sulit untuk dikendalikan. Pernat juga memuji sikap Marquez di pit Ducati. Ia sudah selaras dengan Ducati, dengan dal-I-nya, dengan tim. Ia menang dan tersenyum. Saya selalu mengatakan itu tentang Valentino, Rossi, tentang Marquez, orang yang selalu tersenyum, selalu menang, tutur Pernat. Karena pada dasarnya, ini adalah olahraga dan menyenangkan. Saat menjadi pekerjaan, Anda sudah kalah. Sisi lain dari koin tersebut adalah Fabio Quartararo, yang meskipun memulai dari posisi terdepan mengalami kecelakaan. Ini memalukan bagi Quartararo, tetapi menurut saya, ia terlalu bersemangat. Ia membalap melebihi apa yang diizinkan Yamaha, ujar Pernat. Namun, ia melakukannya dengan baik, karena pada akhirnya itu adalah Grand Prix kandangnya, dan kegagalan seperti itu tentu akan membuatnya sangat menyesal, juga secara mental. Tetapi, ini adalah Grand Prix yang sangat aneh, Grand Prix yang menurut saya bahkan akan dibatalkan, karena Anda tidak melihat nilai sebenarnya dengan cara itu.